Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insana allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Wa may yuridu dunya thawaba dunya nu'tihi minha wa may yuridu al-akhirah nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana alaihi wujur mithlu ujuri man tabi'ahum la yanqusu zalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dolalah kana alaihi ithmi mithlu athami man tabi'ahum la yanqusu zalika min athamihim syai'a. Wa qala aidan, iza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalatha, min sadaqatin jariyah wa ilman yanfa'u bih wa walidan shalih yad'u lah. Sadaqallahul adzim. Sadaqa rasulil karim. La nabiyya wa rasula ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati mantan pejabat pemerintah Kabupaten Borobudur Selatan yang kami sapa dengan penuh takjim, Bapak Agus Maulito, sarjana hukum. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bunda Sangadi Desa Torotoyon serta seluruh jajaran perangkat desa yang kami hormati, Ketua BPD serta seluruh anggota yang kami hormati, mantan Bunda Sangadi Indonesian yang sempat hadir, mantan Sangadi Desa Torotoyon serta seluruh jamaah takziah pada malam hari ini yang tidak dapat kami sapa satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menancapkan nikmat kasih dan sayangnya kepada kita. Yang nikmat kasih dan sayangnya melimpah ruah tiada bertepi, sehingga orang-orang yang berlumuran dosa akan dapat dan bisa meraih ampunannya. Bagi mereka yang dalam kegelapan akan mendapatkan bimbingannya, dan bagi mereka yang dalam kesesatan akan mendapatkan tuntunannya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat dan maghfirah Allah akan senantiasa bercucuran di pundak beliau, para sahabat. Insya Allah cucuran rahmat dan maghfirah Allah sampai kepada kita umatnya yang sampai dengan saat ini masih setia menghidupkan sunnah-sunnahnya. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian merupakan satu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kematian merupakan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk mewafatkan semua makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya bila Allah tetapkan makhluknya untuk dicabut oleh Allah nyawanya, maka tidak ada seorang makhluk pun yang ada di alam dunia ini yang mampu bahkan menunda yang namanya kematian. Setiap manusia pasti akan mengalami mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan mengalami mati. Bahkan jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
benda-benda pun ketika pada saatnya akan hancur, pasti akan hancur jika tiba masanya akan musnah. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah. Kenapa? La tataharraka darratan illa biiznillah. Semua akan mengalami masanya, di mana pada masa itu pasti Allah akan musnahkan. Jika tidak, Allah akan hancurkan. Jika tidak, Allah akan wafatkan. Benda-benda yang ada di alam dunia pun Allah akan hancurkan, Allah akan musnahkan. Bahkan jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika akan tiba saatnya yang namanya hari kiamat, semuanya yang ada di alam dunia ini Allah akan hancurkan. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian merupakan alarm untuk kita. Kematian merupakan notifikasi untuk kita. Untuk apa? Untuk menambah bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mempertanggungjawabkan semua aktivitas kehidupan kita di alam dunia ini. Mampukah kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita jalani di alam dunia ini atau tidak? Kematian merupakan alam pemisah antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Kematian merupakan alam yang mana yang namanya kenikmatan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian merupakan sebuah perjalanan menuju akhirat. Kematian merupakan hari di mana akan tiba saatnya ketika kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti, akan dikumpulkan oleh Allah, dan semua apa yang kita jalani di alam dunia ini akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jika baik amal kita di alam dunia ini, maka baik pula perjalanan kita menuju kehidupan akhirat. Jika tidak baik perjalanan kita menuju akhirat di alam dunia ini, maka masih menunggu pertimbangan. Apakah kita di yaumil mizan nanti, apakah timbangan kebaikan kita akan lebih berat dibandingkan dengan amal perbuatan buruk kita? Maka di yaumil mizan nanti, di alam pertimbangan nanti, merupakan satu proses tempat penantian. Apakah kita akan selamat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala menuju kehidupan yang senantiasa penuh dengan kenikmatan, ataukah kita masih tetap dalam penantian mengumpul semua yang namanya kebaikan-kebaikan, lalu kemudian akankah kita mampu untuk mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita di alam dunia ini? Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian merupakan notifikasi. Kenapa? Karena lewat kematian ini kita sadar bahwa satu saat nanti kita akan mendapatkan gilirannya. Kematian merupakan alarm. Kenapa? Karena mengingatkan kita bahwa kehidupan di alam dunia ini sangatlah singkat. Kehidupan di alam dunia ini tidaklah lama. Kehidupan di alam dunia ini merupakan satu perjalanan tempat kita mengumpulkan bekal-bekal kita menuju yang namanya kehidupan akhirat. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teringat bila kita menapak tilasi bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelihatan resah, risau. Kenapa? Karena memikirkan bagaimana umatnya kelak di yaumil akhir nanti. Maka jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat Jibril mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat pencabutan nyawa oleh malaikat maut, maka bertanyalah malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai kekasih Allah," kata malaikat Jibril,
Kenapa engkau terlihat dalam keadaan risau? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Jibril, sampaikan pesanku kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku dalam keadaan risau bagaimana memikirkan keadaan umatku di akhir zaman. Maka jamaah takziah yang dimuliakan Allah, lewat kerisauan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kerisauan Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan umatnya di akhir zaman. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah berpesan kepada malaikat Jibril alaihissalam, wahai Jibril, sampaikan salamku kepada kekasihku Muhammad bahwa semua umat Muhammad telah aku jamin akan masuk ke dalam surga, sehingga umat-umat yang lain masuk ke dalam surga. Artinya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga duluan, barulah umat-umat yang lain dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah disampaikan pesan ini dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah keadaan Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu dalam keadaan ceria. Lalu beliau ilas, nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat maut. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah, pada saat prosesi pencabutan nyawa oleh malakul maut, pencabutan nyawa yang pertama dari ujung kaki sampai dengan lutut, maka terlintas di lisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata-kata yang sangat agung, kata-kata yang sangat mulia. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ummati. Beliau masih merisaukan, padahal umatnya ini dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga, tapi terlintas di lisannya masih memanggil ummati. Prosesi pencabutan nyawa yang kedua dari lutut sampai dengan dada, apa kata Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As-shalah, as-shalah, as-shalah. Kemudian prosesi pencabutan nyawa yang ketiga oleh malakul maut kepada baginda Rasulullah dari tenggorokan sampai dengan ujung rambut. Kata Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kata yang paling terakhir yang keluar diucapan dan lidahnya, fa'alaikum bis-shalah, fa'alaikum bis-shalah, al-wajibu alaikum bis-shalah. Nabi berpesan kepada kita umatnya bahwa sholat ini merupakan kewajiban, jangan pernah kita tinggalkan. Kenapa? Karena sholat itu kata Nabi, as-sholatu miftahul jannah. Karena sholat itu merupakan kunci daripada surga. Mana mungkin kita ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, tetapi kita tidak mau bawa kuncinya. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan ini sangat mulia, pesan ini sangat agung. Melalui pesan takziah pada malam hari ini merupakan notifikasi untuk kita bahwa kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal yang inti kita akan membawa kepada Allah adalah sholat. Ketika sholat kita sempurna, maka sempurnalah kata Allah Subhanahu wa taala seluruh amalan kita di alam dunia ini. Tapi kata Rasulullah, jika sholat kita tidak sempurna, maka tidak akan pernah sempurna seluruh amalan kita yang namanya amal kebaikan di alam dunia. Maka jamaah takziah yang dimuliakan Allah, tolak ukurnya adalah sholat. Kenapa? Man taraka sholata muta'amidan faqad kafara jihara. Bahkan kata Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, saking pentingnya sholat, saking wajibnya sholat, orang Islam ketika meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dalam hal ini Rasul menegur kita dengan keras. Man taraka sholata muta'amidan faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja kata Rasulullah, maka dia termasuk orang yang kafir.
Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua, pesan dari hikmah takziah pada malam hari ini. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza matal insanu in qata amaluhu illa min thalatha, min shadaqatin jariyah wa ilman yantafa'u bih wa waladin sholih yad'ulah." Ada 3 amal jariyah ketika kita meninggalkan alam dunia ini, semuanya akan hancur, semuanya akan kita tinggalkan, kecuali ada 3 perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, amaluhu min sedekatin jariyah. Yang pertama sedekah. Jadi sedekah itu merupakan amal jariyah yang kelak kita akan bawa ketika kita menghadap kepada Allah. Harta kita akan tinggalkan. Semua apa yang kita punyai di alam dunia ini, semua kita tinggalkan. Kecuali yang pertama, pahala sedekah. Sedekatun jariyah. Apa yang kita infakkan, kata Imam Al-Ghazali, harta kita yang sebenarnya itu bukanlah apa yang kita miliki. Tapi kata Imam Al-Ghazali, harta kita yang sebenarnya ialah apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Itulah harta kita yang sebenarnya. Makanya tentang harta, tentang sedekah ini diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Imran. Alladzina yunfikuna bisarra'i wa darra'i. Orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah, baik dia susah maupun dia senang. Itu yang pertama. Kenapa? Karena sedekah itu menjadi amal jariyah kita. Kemudian yang kedua, wa ilman yantafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika kita punya satu pemahaman, satu ilmu, kebaikan, ketika kita ajarkan kepada orang yang belum tahu, maka itu akan menjadi amal jariyah kita. Orang yang tidak bisa ngaji, kita ajarkan di Iqra sampai dia bisa mengaji dan memahami baca tulis Al-Quran dengan sempurna, maka itu termasuk amal jariyah yang kita akan bawa sebagai bekal kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa waladin sholih yad'u lahu. Anak kita soleh maupun soleha yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Maka jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harapan kita, maka ketika kita punya anak soleh dan soleha, maka ketika anaknya ini mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal, maka ini tidak akan terputus jamaah takziah yang dimuliakan Allah illa yaumil qiyamah. Sampai dengan hari yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya ini tidak akan pernah terputus jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 amal ini merupakan hal yang sangat penting yang akan mempengaruhi ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan terputus kecuali 3 amalan tersebut. Yang pertama tentang sedekah, yang kedua tentang ilmu nafiah, ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga anak kita yang soleh dan soleha yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan almarhum yang telah mendahului kita doakan bersama-sama. Semoga almarhum yang telah mendahului kita diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amal-amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburannya diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tempat yang terindah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan oleh Allah kepada almarhumah. Dan seluruh keluarga, sanak keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran, ketabahan, dan seluruh kita
yang ada di tempat ini merupakan jamaah takziah, ini merupakan pelajaran untuk kita bahwa kita akan mendapatkan giliran yang selanjutnya menghadapi yang namanya kematian. Namun tempat, waktu, jam dan harinya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sudah pasti kita akan mendapatkan satu giliran yang namanya kematian. Karena kata Allah, "Wa ma kana li nafsin an tamauta illa bi iznillahi kitaban muajjalan. Wa may yuridu dunya nu'tihi minha wa may yuridul akhirah nu'tihi minha wa sanajzi syakirin." Semua kita yang hidup pasti akan mendapati yang namanya giliran, yaitu kematian. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekelumit ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita tangkap, kita pahami, dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf bila terselip kata yang kurang berkenan, itu merupakan terucap dari lisan saya sendiri. Bila ada kata-kata yang benar, al-haqqu min rabbih, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.